kejar ke TKP. Pelurunya di mana? Pelurunya? Bangun! Kuasa hukum dua tersangka dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Labuhan Bajau, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menegaskan penurunan dermaga dipicu faktor alam dan aktivitas gempa bumi, bukan akibat kesalahan konstruksi. Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan perhitungan kerugian negara sebesar 17,9 miliar rupiah, karena proyek pembangunan pelabuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2022. Kuasa hukum dua tersangka dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Labuhan Bajau, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Suharizal membantah perhitungan kerugian negara sebesar 17,9 miliar rupiah yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Menurut Suharizal, proyek tersebut merupakan pembangunan bertahap sejak tahun anggaran 2019 hingga 2022 sehingga tidak tepat jika hanya pekerjaan tahun 2019 dijadikan objek dugaan tindak pidana korupsi. Menyebut nilai pekerjaan tahun anggaran 2019 beserta anggaran perubahannya hanya sekitar 14,8 miliar rupiah sehingga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang mencapai 17,9 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan pembangunan pelabuhan terdiri dari 4 paket pekerjaan berbeda pada periode 2019 hingga 2022 dengan pelaksana dan lingkup pekerjaan yang tidak sama. Selain itu, Suharizal juga menegaskan pembangunan pelabuhan telah didukung dokumen perencanaan yang lengkap, sementara pergeseran lokasi dermaga sekitar 30 meter dilakukan berdasarkan kajian teknis dan hasil rapat. Penurunan dermaga pada Agustus 2022 juga disebut dipengaruhi faktor alam dan rangkaian gempa bumi. Bukan akibat kesalahan konstruksi tiang pancang sebagaimana diduga. Sebelumnya, Kejati Sumbar menetapkan A selaku pejabat pembuat komitmen dan Bu selaku konsultan supervisi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Labuhan Bajau tahun anggaran 2019-2020. Penyidik menduga terdapat penyimpangan pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara serta kerusakan dermaga hingga mengalami penurunan sekitar 1,7 meter dan belum dapat dimanfaatkan kembali. Dua orang klien saya, AZ dan BU, dia adalah PPK dan konsultan supervisi pengawas atas pembangunan pancang dermaga Labuhan Bajau, Siberut Selatan tahun anggaran 2019. Dua orang ini bertanggung jawab dalam pekerjaan pancang di 2019. Jadi paket pekerjaan fisik pelabuhan itu ada 4 tahapan, 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi yang memancang beda, yang membangun topiknya beda atau landasan beda, yang membangun pendahan ombaknya beda, yang membangun gedungnya juga beda. Nah, yang terjadi itu adalah 2019 itu yang disoalkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, anggarannya berikut perubahan hanya 14 miliar. Makanya kami agak aneh ketika Expos Kejaksaan mengatakan perhitungan kerugian keuangan negaranya 17,9 miliar. Sementara proyek itu hanya 14 miliar. Dari mana selisih angka-angka lebih dari 3 miliar perhitungan kerugian keuangan negara itu? Nah, satu. Yang kedua, kalau itu dianggap total loss dan pelabuhan itu satu kesatuan, semestinya ada tersangka lainnya. Tersangka tahun 2020, 2021, 2022. Nah, kemudian dari hasil kajian kementerian, satu. Yang kedua dari apa yang banyak disampaikan oleh Pemda Kabupaten Mentawai. Bahkan Pemda Kabupaten Mentawai sudah menetapkan di September 2020 sebagai darurat gempa di Kabupaten Mentawai. Jadi ini proyek pemancangan tadi itu selesai di Januari 2020, masa pemeliharaan 6 bulan di FHO kan diserah terimakan begitu di bulan Juli 2020. Nah, amblasnya di sisi ujung segmen 2 sepanjang 1,7 meter tadi itu terjadi di tanggal 4 Agustus 2022 setelah 2 tahun berjalan. Nah, hasil
saintifik dari Kementerian Pelabuhan Laut, ternyata ditemukan bahwa titik amblasnya bangunan pancang tadi itu berada di jalur gempa yang sudah terjadi. Dan secara saintifik sudah dibuktikan dengan kajian-kajian soal kegempaan. Bahkan untuk juga diketahui, yang turun ke dasar laut itu kurang lebih 1,7 meter itu tidak saja apa yang dikerjakan 2019, yang dikerjakan 2020, 2021 juga ikut turun. Makanya kami tanyakan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kenapa kemudian yang juga ikut turun karena gempa itu tidak ditersangkakan? Mengapa hanya 2019? Padahal apa yang dibangun di 2020, bayangkan besi puluhan sepanjang 12 meter, itu ikut amblas, menghilang dia, masuk ke dalam permukaan laut begitu. Nah, mengapa kemudian kalau ini dianggap sebagai total loss gitu kan ya, kalau kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak mengakui gempa penyebabnya, mengapa kemudian mereka-mereka ini juga tidak diseret sebagai tersangka dalam pembangunan fisik pelabuhan ini? Dari Kepulauan Mentawai, Beni Eka Putra, Esa TV mengabarkan.